Halo guys, jumpa lagi dengan saya, saham gue. Kalau kalian adalah pemain saham, investor saham atau apapun yang memperdagangkan saham dan ingin mempelajari saham lebih baik dengan metode yang benar, ini adalah tempat yang benar karena saya menyajikan data-data yang lengkap, yang aktual dan online sehingga kalian bisa mengikutinya. Tapi juga saya ada di live TikTok dan ada juga tutorial saham tentang membaca website ini sehingga sangat lengkap sekali. Anda mau belajar sendiri bisa melalui YouTube saya. Datanya sudah tersedia di YouTube. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol, ngomong bahasa, kalian juga bisa ikut di live TikTok saya. Jadi semoga ini membantu Anda sehingga pasar modal yang efisien itu bisa terjadi. Oke, langsung saja kita akan bahas di sini yaitu 13 saham top harian berdasarkan fundamentalnya. Menunya ada di sini ya. Ini sudah saya klik, jadi di sini. Nanti munculnya seperti ini. Ini setiap hari berubah, setiap saat berubah bahkan. Kalau pasar modalnya lagi buka. Sekarang ini di sini ada tulisan cuti bersama. Jadi memang ini cuti bersama Lebaran. Bursa Efek Indonesia libur, makanya di indikator saham saya juga ada tulisannya cuti bersama. Dan kalau ini misalkan di hari kerja ada istirahat atau sesi 1, sesi 2, ini selalu update juga. Ini untuk supaya kita bisa tahu ritmenya apa yang terjadi di bursa dengan waktu kita trading mungkin di luar kantor gitu ya. Ini adalah 13 saham yang diurutkan, saya urutkan berdasarkan kinerja fundamental terbaiknya. Tentu saja dengan berbagai aspek. Salah satunya adalah total trend aset. Ini adalah total per kuartal ya semuanya. Jadi laporan keuangan yang saya referensikan adalah per kuartal. Trend revenue-nya juga per kuartal. Mengapa saya mau bahas satu persatu dulu? Mengapa saya mau cantumkan total aset? Kita lihat misalkan di Cleo ini. Di kuartal terakhir Q on Q itu dia naik 22,28%. Di kuartal-kuartal sebelumnya hampir nggak naik, ya kan? Naiknya tipis saja maksudnya. Kita lihat grafiknya. Di kuartal terakhir dia naik sekali dan return equity, non equity-nya sebetulnya naik tapi nggak terlalu signifikan dibanding total aset dan revenue-nya. Mengapa total aset itu penting? Sebuah perusahaan misalkan kalau ini artinya akan naik hampir seperempat ya. Pertama memiliki 4 mobil kemudian bertambah menjadi 5 mobil atau naik seperempat. Itu artinya daya saingnya bertambah, efisiensinya tambah, daya tawarnya terhadap perbankan juga naik dan sebagainya. Dan dari sisi revenue-nya otomatis juga berpotensi untuk bertambah. Itu sebabnya total asetnya adalah indikator bahwa ketika perusahaan melakukan track issue, melakukan peminjaman terhadap bank atau menjual obligasi dan sebagainya itu akan terdeteksi di total aset ini. Tentu saja perlu beritanya dan di website ini sudah ada berita yang menyertainya. Kemudian kenapa saya mencantumkan total trend revenue? Revenue itu penjualannya. Jadi revenue itu hampir sama dengan total aset tapi dia lebih spesifik pada penjualannya. Kalau perusahaan itu penjualannya naik dalam kuartal terakhir, itu artinya bahwa saham ini perusahaan ini memiliki tren yang positif terhadap eh, pangsa pasarnya dan itu mau tidak mau akan tercermin dalam harga sahamnya karena sesuai dengan teori pasar modal efisien. Kinerja perusahaan itu akan tercermin di sahamnya. Jadi itu sebabnya dari sisi fundamental, saya menganalisanya dari banyak sisi ya. Salah satunya fundamental nih. Revenue itu sangat penting sekali. Yang kemudian adalah return on equity-nya. Return on equity ini kenapa penting? Karena ini akan berhubungan dengan kemampuan perusahaan membagikan dividen, kemampuan perusahaan memberi imbal balik pada investor, apakah returnnya itu lebih tinggi dari deposito bank atau dan sebagainya. Ini sangat penting sekali.
Jadi dari tiga sisi ini semua ada grafiknya selama 3 kuartal. Kenapa saya membuatnya dalam bentuk grafik bukan angka gitu ya? Karena grafik itu karena angka itu relatif. 10 itu relatif besar atau kecil itu relatif. Tapi 10 dibanding 8 itu pasti lebih besar. Gitu. Jadi ini adalah perbandingan antara kinerja sebelumnya, kuartal sebelumnya dengan kinerja saat ini. Permasalahannya tentu saja validasi data. Apakah data ini benar? Seperti itu kan. Kita untuk memvalidasinya, Clio ini saya sudah siapkan data ini sebetulnya tercermin juga dari aplikasi saya yang lainnya. Ya, ini adalah aplikasi saya. Ini kebetulan saya pakai PNGO ya sahamnya. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan ini opsinya adalah 13 saham yang mengalami kenaikan tertinggi, tapi ini juga bisa dicek misalkan di BBCA gitu ya. Di luar pilihan itu dia tetap saja bisa selama ada di bursa saham Indonesia. Ini saya pakai BBCA dulu aja. Nanti sekalian salah satu sahamnya supaya kita lebih confirm terhadap data sahamnya. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi di database saya tidak saja menyimpan laporan keuangan tapi juga menyimpan grafik harga sahamnya sehingga kita dengan seperti ini lebih mudah gitu ya. Yang merah ini adalah total asetnya. Yang biru ini revenue-nya, ekuitasnya. Yang kuning itu revenue-nya, yang hijau ini adalah net income-nya. Karena perbankan tidak mengenal gross profit dan sebagainya, karena yang diperdagangkan uang gitu ya. Jadi grafiknya seperti ini. Sekarang kita balik ke, jadi semua ini ada angkanya. Kalaupun angka yang di sini tadi salah, dia akan terlihat ketika saya menganalisa lewat sini. Jadi, dan itu hampir tidak mungkin salah. Angka-angka ini hampir tidak mungkin salah. Mengapa nggak mungkin salah? Pertama, karena itu formula. Sekali salah akan diulang lagi, akan salah. Gitu. Tapi sekali benar akan benar. Dan kedua, ada visualisasi seperti ini. Kalau misalkan ini angkanya aneh sendiri, naik sendiri atau turun sendiri gitu, tidak sesuai garis ini, pasti ada yang salah dari inputnya. Tapi masalahnya ini tidak diinput oleh manusia gitu ya. Jadi konsistensinya lebih terjaga. Sekarang kita bandingkan dulu PNGO ya. Datanya yang saat ini. Nah, jadi ini bisa diubah. Ini menunjukkan pada kalian bahwa di live TikTok saya akan sering memakai data seperti ini. Chat ini supaya lebih mudah komunikasinya. Nah, ini adalah harga saham PNGO. Dan ini perbandingannya satu-satu. Jadi ketika saham itu sifatnya fluktuatif akan kelihatan di website saya. Dan ketika perusahaan itu sifatnya sideways seperti ini juga akan kelihatan. Karena kalau hanya seperti ini. Nah, ini kan relatif ya. Seperti apa gitu. Dari situ angkanya bisa dilihat dari sini. Sekarang kita mau verifikasi saham PNGO ini. Ini adalah revenue kuning ini ya. Ini ada di kuartal saya. Ini ada di kuartal 4 2023, kuartal 3 2023. Ini pasti tanggal laporan keuangan terbit. Jadi tanggal laporan keuangan ketika salah pun akan aneh di grafik gitu. Jadi melalui grafik ini sebetulnya saya juga selain untuk menganalisa, untuk memverifikasi apakah data yang diinput oleh artificial intelligence itu salah atau benar gitu ya. Dan selama ini selalu benar. Kita cek sekarang, bandingkan dengan web yang ada di data yang ada di web investing misalkan ya. Kita lihat di sini
total pendapatannya di Desember 514, tapi di 30 September dia kosong, tak tercatat gitu kan ya. Kita lihat di web, di aplikasi saya. Ini revenue-nya 514. Kalau di sini tadi kosong, ini ada angkanya 468. Kemudian di Q2 463. Kita cek apakah benar sesuai dengan 463. Ya, sama 463. Tapi dia kosong, di tempat saya nggak kosong. Jadi kalau kalian masih memakai data dari investing.com, saya selangkah lebih baik karena tidak ada data kosong. Selama data itu tercatat di laporan keuangan, pasti akan muncul di sini. Itulah kelebihan dari saya selain datanya lebih update dibanding investing.com, bahkan dibanding Google Financial. Mungkin Anda kaget, tapi itu kenyataannya. Kita lihat di sini, terkadang di Google juga banyak kosong. Tetapi di tempat saya hampir tidak mungkin kosong gitu ya. Karena saya menggunakan program sendiri dan sudah terkonfirmasi semuanya. Program ini bukan program yang baru saja selesai ya. Baru saya publikasikan memang benar, tapi sudah terverifikasi bertahun-tahun dan ini cukup menolong. Kembali ke saham gue. Ini ada 13 saham dan kalian bisa melihat di sini di nama perusahaan ini saya juga cantumkan total aset. Kenapa total aset saya cantumkan? Supaya kalian bisa tahu ini perusahaan besar atau perusahaan kecil sih ya. Kalau ini misalkan total asetnya 2.296, artinya 1000 itu berarti 2,23 triliun. Ya perusahaan yang nggak terlalu besar tapi nggak kecil-kecil amat gitu. Hoki Buyung Putra Sembada 1,3 triliun. JSPT Jakarta Setiabudi 6 triliun, cukup besar gitu ya. Karena asetnya di Jakarta, tanah kan mahal itu ya. IBOS ini kecil sekali 372 miliar, nggak sampai 1 triliun. Ini penting, Kimia Farma 20 triliun. Ini penting supaya kita tahu bahwa semakin besar aset perusahaan ketika dia naik itu, momentumnya semakin kuat. Itu yang saya mau kenapa total aset dicantumkan di sini adalah untuk membantu kita menganalisa lebih komprehensif gitu. Jadi sudah bukan waktunya lagi kita menganalisa berdasarkan omon-omon saja gitu ya. Apalagi berdasarkan cerita-cerita ngarang-ngarang gitu ya. Karena kita harus mulai ketika kita mengambil data itu harus objektif mungkin. Kemudian ketika kita subjektif mengambil kesimpulan itu berdasarkan data yang objektif gitu seperti. Oke, thank you, see you next time. Tutorialnya akan terus berkembang dan item-item di sini akan saya lengkapi dengan video YouTube seperti ini. Dan jangan lupa like and subscribe video saya. Thank you, see you next time.